Selumbar di mata saudara, balok di mata sendiri. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih. Apa sifat dasar manusia yang sering merusak hubungan di antara kita satu sama lain? Cepat mempersalahkan orang lain. Dan sering itu terjadi begitu gampang. Upaya untuk mempersalahkan orang lain itu sering terjadi spontan, begitu saja. Tanpa ada beban bahwa dengan itu orang lain dirusakkan. Saya sangat percaya bahwa keseringan untuk mempersalahkan orang lain itu bukan masalah budaya. Tuhan tidak menciptakan satu ras manusia yang gampang mempersalahkan orang lain, sementara ras lain tidak terlalu gampang. Misalnya tidak terbukti bahwa orang Flores lebih gampang mempersalahkan orang daripada orang Jawa. Atau orang hitam lebih gampang mempersalahkan orang daripada orang putih. Mempersalahkan orang lain juga bukan masalah pendidikan. Tidak terbukti bahwa seorang yang hanya tamatan SD lebih gampang menghakimi, lebih gampang mempersalahkan daripada seorang kandidat doktor. Tidak. Lalu apa? Yang gampang membuat kita sering mempersalahkan orang lain adalah kesombongan. Kesombongan membuat kita tidak bisa melihat diri kita sendiri, kelemahan kita, bahwa kita juga memiliki keterbatasan dan mempunyai potensi untuk bisa melakukan kesalahan. Karena itu Yesus dalam cara yang sangat sederhana hari ini mengingatkan Petrus dan kawan-kawan akan kelemahan dasar ini, agar mereka bisa melihat diri sendiri dan bisa seimbang menilai orang lain. Mengapa kamu bisa melihat selumbar di mata saudaramu, padahal balok di matamu sendiri tidak kamu lihat? Yesus mempertentangkan, Yesus memperlawankan selumbar dengan balok. Selumbar itu kecil sekali, tipis, halus, sulit dilihat. Perlu kaca pembesar untuk bisa melihatnya. Sementara balok itu besar dan sangat mencolok. Nah, mengapa kamu bisa melihat selumbar di mata saudaramu, sementara balok di matamu sendiri tidak kamu lihat? Inilah kritik Yesus terhadap orang Farisi yang gampang mempersalahkan orang lain sambil mengabaikan kesalahan sendiri. Yesus ingin orang bercermin, Yesus ingin orang berkaca, melihat ke dalam diri sendiri sebelum menilai, mengoreksi orang lain. Kalau kita mendengar lagu Ebit GAD, itu hampir sama persis dengan kata-kata Yesus. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Bapak Ibu percaya tidak? Mata itu jendela jiwa. Pengamatan kita, penilaian kita akan sesuatu, akan seseorang, akan dunia sekitar sangat tergantung pada disposisi batin kita. Coba perhatikan kalau kita suka seseorang, kesalahan yang jelas-jelas terlihat pun bisa kita anggap bukan kesalahan. Tapi kalau kita lagi tidak suka seseorang, kebaikan seperti apapun, kita lihat itu sebagai satu kejahatan besar. Apalagi kalau kita sombong. Pernah dengar cerita ini? Ada sepasang suami istri muda masuk ke rumah mereka yang baru di sebuah kompleks perumahan. Pada pagi pertama mereka berdua duduk sarapan dan memandang dari kaca jendela mereka, melihat ada seseorang yang sedang menjemur pakaian cucian. Lalu istrinya bilang, Pak, lihat, kok ibu itu mencuci pakaian tidak bersih benar. Mungkin dia perlu belajar lagi untuk mencuci. Atau dia salah gunakan sabun cuci yang baik. Suaminya menoleh tapi tidak bereaksi. Diam saja. Pagi berikutnya begitu lagi. Istrinya mempersalahkan tetangganya yang mencuci pakaian menurut dia tidak bersih. Selama 1 minggu.
istrinya ngoceh aja. Lalu 1 minggu kemudian mereka dua duduk lagi di tempat yang sama, di waktu yang kurang lebih sama, dan ibu itu berkata kepada suaminya, "Pak, kok hari ini ibu itu sudah mencuci pakaian lebih bersih? Mungkin dia sudah tahu cara mencuci setelah dia melihat cucian saya." Lalu suaminya bilang, "Bu, Mak, tadi pagi saya bangun pagi sekali. Saya lap itu kaca jendela kita. Istrinya malu sekali. Ternyata penilaian tentang tetangganya yang mencuci pakaian tidak bersih datang dari kaca jendela rumahnya yang tidak bersih. Sering seperti itu kita dalam kehidupan. Penilaian kita akan orang lain tergantung kepada disposisi batin kita. Kalau batin kita, jiwa kita jernih, tidak ada kesombongan, tidak ada iri hati, kita bisa menilai orang lain dengan lebih seimbang, dengan lebih adil, dengan lebih benar. Tapi kalau kita tidak mempunyai disposisi batin yang baik, ada kebencian, ada iri hati, maka orang lain bisa kita korbankan. Saudara-saudara terkasih, apakah Anda masih gampang menghakimi? Apakah Bapak Ibu gampang mempersalahkan suami, mempersalahkan istri, mempersalahkan menantu? Jika itu masih ada, tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Amin. Amin.